Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama-tama perkenalkan, saya Ahmad Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 0612128202505053. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020. Baiklah, dalam video kali ini maupun kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai penggunaan beberapa kode di aplikasi CNC Simulator smartphone ataupun di HP gitu. Serta video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktek CNC dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak El Fahmi Dwi Kurniawan dan juga Bapak Rudi Hermawan. Oke, baiklah, untuk tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Oke, baiklah. Untuk langkah pertama yang kita lakukan dalam pembuatan program CNC yakni mengamati benda kerja ataupun gambar kerja. Nah, di sana saya mendapatkan soal tipe B. Saya lakukan ada 4 fase siklus pembuatan, di mana siklus yang pertama atau fase pertama yakni gerak pembuatan bertingkat, kemudian ke radius, barulah ke tirus. Fase pertama. Kemudian fase kedua pencamperan bagian depan. Fase ketiga saya lakukan pembubutan alur, dan yang terakhir fase keempat pembubutan ulir luar. Nah, setelah kita menentukan langkah-langkahnya, kita membuat programnya, kita tulis programnya. Nah, ini sekilas saja program yang saya buat mengenai benda kerja tadi, dimana yang pertama ini merupakan gambaran pembuatan ataupun fase yang pertama, di mana saya memakai tool ataupun mata pahat nomor 26. Untuk yang biru pada gambar, garis biru merupakan benda kerja pada aplikasi nantinya, dan yang kuning merupakan pola benda kerja nanti saat dilakukan pembubutan fase pertama. Oke, lanjut ke fase kedua, di mana saya lakukan pencamperan. Saya memakai mata pahat nomor 28 pada gambar yang bergariskan merah nanti adalah proses pembubutan pencamperan. Kemudian fase ketiga adalah proses pembubutan alur yang pertama yakni memakai mata pahat nomor 98. Kemudian dari alur yang pertama, alur kedua saya pakai mata pahat nomor 99 untuk yang saya jelaskan tadi, dimana untuk merapikan bagian yang pembubutan pertama atau fase pertama tadi. Dan yang terakhir adalah fase pembubutan ulir luar menggunakan mata pahat 103. Baiklah, untuk sedikit penjelasan mengenai program-program yang saya pakai untuk fase pertama, atau ini merupakan pembukaan program dimana saya pakai contouring. Untuk yang pertama G28, G00, U0 dan W0 merupakan pergerakan cepat pahat langsung ke titik 0 mesin tanpa melalui titik tertentu. Kemudian lanjut ke G99 merupakan besar pemakanan dalam milimeter per putaran. G40 merupakan pembatalan kompensasi pahat, dan kita lakukan pemanggilan pahat, di mana saya letakkan mata pahat nomor 26 tadi pada rumah pahat nomor 1. Jadi kita tulis T0101. Lanjut G96 merupakan kecepatan spindle berubah atau dinamis, S nya untuk kecepatan spindle yang kita pakai. Kemudian M03 merupakan spindle berputar searah jarum jam. Nah, G71 nantinya ini merupakan pembubutan kasar memanjang ataupun proses pembubutan kasarnya. Kemudian untuk O kedalaman penyayatan, R merupakan jarak gerak mundur atau retouch pahat. Nah, untuk P merupakan nomor blok awal program sub, untuk Q merupakan nomor blok akhir program sub, dan O merupakan kelonggaran ukuran diameter. Untuk W sendiri adalah kelonggaran ukuran panjang, dan F merupakan kecepatan pemakanan G71. Nah, kita panggil ataupun pengaktifan coolant ataupun cairan pendingin dengan masukkan kode M08. Nah, untuk N sendiri merupakan nomor blok program. Ini harus kita samakan dengan nomor
pada P dan maupun Q. Kemudian kita tulis G00 gerak cepat pahat bubut tanpa menyayat. Kemudian kita lakukan penyayatan pada benda kerja dengan memasukkan kode G01. Untuk titik koordinatnya kita sesuaikan dengan gambar untuk ukuran-ukurannya. Kita lanjut setelah kita melakukan G01 gerak menyayat tadi dengan pembubutan bertingkat, masuk ke G03. Nah, G03 ini merupakan pembubutan radius di mana G03 berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, kenapa saya G03? Karena pada aplikasi yang saya pakai G03 ini biasanya untuk melakukan pembubutan radius yang cekung, sedangkan ada gerakan pemakanan radius itu yang cembung, itu pakai G02. G02 merupakan gerak pemakanan radius yang searah jarum jam. Kemudian lanjut, G70 merupakan siklus pembuatan penyelesaian akhir atau finishing. Setelah itu kita pembatalan mata pahat atau offset pahat nomor 1 tadi dengan menulis T0100. Setelah itu fase kedua, di mana saya sesuai dengan programnya, di mana G40 merupakan pembatalan kompensasi pahat, dan kita panggil mata pahat nomor 28 tadi kita letakkan pada rumah pahat nomor 3 dengan menuliskan T0303. Kemudian G99 merupakan besar pemakanan dalam milimeter per putaran. Untuk S merupakan kecepatan spindle, M03 merupakan spindle berputar searah jarum jam, G00 merupakan gerak cepat pahat bubut tanpa menyayat, G01 merupakan gerak menyayat pahat bubut. Kemudian kita lakukan pembatalan mata pahat atau offset pahat nomor 3 tadi dengan menuliskan T0300. Lanjut ke fase ketiga, di mana memakai fase ketiga ataupun pembubutan alur dengan memakai kode G75 untuk mata pahatnya 98. Untuk programnya yakni penjelasan sedikit, yakni G40 merupakan pembatalan kompensasi pahat, T0404 kita panggil mata pahat tadi yang kita letakkan pada rumah pahat nomor 4. Untuk G99 sendiri merupakan besar pemakanan dalam milimeter per putaran, dan untuk S merupakan kecepatan spindle, G00 merupakan gerak cepat pahat bubut tanpa menyayat. Nah, kita pakai G75 merupakan siklus pembubutan alur. Untuk R merupakan retouch atau gerak mundur pahat bubut. Nah, untuk XZ sendiri merupakan titik koordinat alur, kita sesuaikan dengan ukuran gambar kerja. Nah, untuk P dengan Q pada pembubutan alur sendiri berbeda dengan P maupun Q pada pembubutan bertingkat tadi, di mana P di pembubutan alur merupakan kedalaman satu langkah penyayatan alur. Kita pakai 2000, di mana sebenarnya ini pemakanan cuma 2, tetapi dalam blok G75 itu P-nya satuannya mikron, jadi kita kalikan 1000. Untuk Q merupakan jarak pergeseran pahat pada sumbu Z. F merupakan kecepatan pemakanan G75. Nah, kita pembatalan offset pahat nomor 98 dengan menulis T0400. Kemudian ada fase terakhir, fase keempat, di mana pembubutan ulir. Sebelum ke ulir tadi ada alur yang kedua, di mana kita panggil pahat dengan menuliskan T0505 dan mirip dengan yang alur tadi, cuman titik koordinatnya saja yang agak berbeda. Kita sesuaikan saja dengan gambar kerja. Kemudian fase yang terakhir merupakan fase pembubutan ulir luar, di mana saya memakai pahat nomor 103. Untuk penjelasan sedikit mengenai programnya, di mana G40 merupakan pembatalan kompensasi pahat. Kita panggil mata pahat 103 tadi yang kita letakkan pada rumah pahat nomor 7 nantinya pada aplikasi. Nah, kita tulis T0707. Kemudian G97 merupakan kecepatan spindle tetap, S-nya kecepatan spindle, M03 merupakan spindle untuk perputaran searah jarum jam, G00 merupakan
Gerak cepat pahat bubut tanpa menyayat ke dalam titik koordinat yang kita tentukan. G76 merupakan kode yang kita pakai untuk siklus pembubutan ulir luar. Nah, untuk P dengan Q sendiri berbeda dengan pembubutan alur maupun pembubutan bertingkat tadi pada yang fase awal, di mana P merupakan parameter berisi 6 digit. Untuk digit yang satu dan kedua merupakan jumlah pengulangan gerakan finishing. Digit ketiga dan keempat merupakan jumlah penarikan mundur pahat. Digit kelima dan keenam merupakan sudut puncak ulir. Nah, untuk Q sendiri merupakan ketebalan pemakanan maksimum ataupun mikron. Untuk R sendiri merupakan kelebihan ukuran untuk pekerjaan finishing, di mana direkomendasikan memakai 0,5 saja. Untuk X merupakan diameter dalam minimal ulir. Untuk Z sendiri merupakan titik koordinat akhir pembubutan ulir. Untuk P merupakan tinggi ulir atau dalam mikron. Nah, untuk Q merupakan ketebalan pemakanan minimum dalam mikron. F-nya sendiri merupakan kisar ulir. Dan untuk pembatalan mata pahat atau offset pahat menggunakan kode T0700. Untuk penutupan program kita tulis M05 yang dimana merupakan program berhenti, dan M09 merupakan cairan pendingin untuk mematikan cairan pendingin atau coolant. Kemudian G28, G00, U0, W0 merupakan pergerakan cepat pahat langsung ke titik 0 mesin tanpa melalui titik tertentu. Nah, untuk yang terakhir adalah M30 ataupun untuk penyelesaian program. Itu merupakan program-program yang dipakai. Baiklah, untuk selanjutnya yakni sedikit perhitungan di dalam perhitungan pada program. Yang pertama merupakan untuk mencari siklus pembubutan radius, di mana kita harus mencari K-nya terlebih dahulu seperti tertera pada gambar. Dimana untuk mencarinya kita cari jarak MA dulu. Jarak MA kita cari dengan cara yakni diameter pada gambar kan ada pada benda kerja diameter maksimal adalah 14 dikurangi dengan jarak diameter minimumnya merupakan 11,45 dibagi 2, ketemulah jarak MA nya. Setelah MA ketemu, kita cari I nya, dimana I dengan cara rumusnya I sama dengan R dikurang MA tadi. R nya adalah 3,18 dan MA nya sama dengan 1,275. Didapatlah 1,905. Nah, setelah dapat I nya baru kita bisa mencari K nya, dimana K sama dengan akar dari R kuadrat dikurang I kuadrat. Nah, di sana didapat K sama dengan 2,54624. Setelah itu ada perhitungan untuk pembubutan tirus. Kita harus mencari sisi-sisinya, karena di sana hanya diketahui sisi miring. Kita cari sisi depan maupun sisi sampingnya. Untuk sisi depan kita memakai rumus trigonometri sin alfa, di mana sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Didapatlah sisi depannya adalah 2,40805. Untuk sisi samping kita cari menggunakan rumus cos alfa, dan didapat untuk sisi samping ataupun RL sama dengan 1,4866. Nah, untuk yang terakhir pada pembubutan ulir luar, kita harus mencari X terlebih dahulu atau diameter dalam ulir, di mana rumusnya sama dengan diameter luar ulir dikurang 1/10 kisar ulir dikurang 2 kali tinggi ulir. Nah, diameter luar ulir sendiri tertera pada gambar kerja yakni 13 dikurang 1/10 dikali kisarnya pada gambar kerja itu 1,5 dan dikurang 2 kali tinggi ulir. Nah, untuk mencari tinggi ulir sendiri yakni rumusnya 0,6 dikali kisar ulir, didapatlah 0,9. Jadi diameter dalam ulir sama dengan 11,05. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan bagaimana program-program yang saya pakai dan perhitungannya.
kita lanjut ke aplikasinya. Baiklah, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, kita masukkan program tadi. Setelah program masuk, kita ke bagian ukuran benda kerja atau option atau main size, dimana kita buat workpiece length-nya panjang 140, diameternya 30. Kita lebihkan karena pada benda kerja itu lebih dari 25. Untuk lempel length tetap 40. Kita masuk ke bagian pahat, mata pahat. Fase pertama tadi kita pakai nomor pahat 28, kita letakkan pada rumah pahat nomor 1. Fase kedua memakai mata pahat 28, kita letakkan di rumah pahat nomor 3. Untuk fase ketiga kita lakukan pembuatan alur, di mana memakai mata pahat nomor 98 dan 99. Untuk yang fase keempat kita pakai mata pahat 103, kita letakkan pada rumah pahat nomor 7. Setelah selesai, kita testing ataupun kita cek apakah program yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Dan syukur alhamdulillah program berjalan dengan baik dan sesuai harapan yang kita inginkan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maafirnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baby, I got issues, but I love myself.